Berikut biografi singkat Al-Imam Malik radhiyallahu anhu. Beliau adalah Al-Imam Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir. Ibu beliau bernama Aliyah bintu Syarq Al-Aziyah. Lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 714 Masehi. Imam Malik diketahui sangat jarang keluar dari kota Madinah. Beliau memilih menyibukkan diri dengan mengajar dan berdakwah di kota tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat tersebut. Beliau sesekali keluar dari kota Madinah untuk melakukan ritual ibadah haji di kota Mekah. Beliau menyusun kitab Al-Muwatta dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun. Selama waktu itu ia menunjukkan kepada 70 ahli fikih Madinah. Imam Malik bin Anas dikenal luas akan kecerdasannya. Suatu waktu ia pernah dibacakan 31 buah hadis Rasulullah SAW dan mampu mengulanginya dengan baik dan benar tanpa harus menuliskannya terlebih dahulu. Menjelang wafat, Imam Malik ditanya masalah kemana ia tak pergi lagi ke Masjid Nabawi selama 7 tahun. Beliau menjawab, "Seandainya bukan karena akhir dari kehidupan saya di dunia dan awal kehidupan akhirat, aku tidak akan memberitahukan hal ini kepada kalian. Yang menghalangiku untuk melakukan semua itu adalah penyakit sering buang air kecil. Karena sebab ini aku tak sanggup untuk mendatangi masjid Rasulullah dan aku tak suka menyebutkan penyakitku karena khawatir aku akan selalu mengadu kepada Allah." Imam Syafi'i berkata, Imam Malik adalah hujjatullah atas makhluknya setelah para tabi'in. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, jika engkau melihat seseorang yang membenci Imam Malik, maka ketahuilah bahwa orang tersebut adalah ahli bid'ah. Dan Imam Malik mulai jatuh sakit pada hari Ahad sampai 22 hari lalu wafat pada hari Ahad pada tanggal 10 Rabiul Awal pada tahun 179 Hijriah. Beliau dimakamkan di pemakaman Baqi. Semoga dengan berkah mencintai aulia Allah selalu tercurah kasih sayangnya Allah Jalla Jalaluh. Berikut biografi singkat Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau adalah pendiri mazhab Syafi'i. Nasab beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman. Kelahiran beliau, kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imam Syafi'i lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Saat usia 13 tahun, Imam Syafi'i dikirim ibunya untuk pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, yaitu Imam Malik. 2 tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana. Imam Syafi'i mempunyai 2 dasar berbeda untuk mazhab Syafi'i. Yang pertama namanya Qaul Qadim dan Qaul Jadid. Masa belajar, sejak kecil Imam Syafi'i cepat menghafal syair, pandai bahasa Arab, dan sastra, sampai-sampai Imam Al-Asma'i berkata, saya mentashih syair-syair Bani Huzail dari seorang pemuda dari Quraisy yang disebut Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i belajar di Mekah. Di Mekah, Imam Syafi'i berguru fikih kepada mufti di sana, Muslim bin Khalid Az-Zanji, sehingga ia mengizinkannya memberi fatwa ketika masih berusia 15 tahun. Demi ia merasakan manisnya ilmu, maka dengan taufik Allah dan hidayahnya, dia mulai senang mempelajari fikih setelah menjadi tokoh dalam bahasa Arab dan syairnya. Remaja yatim ini belajar fikih dari para ulama fikih yang ada di Mekah, seperti Muslim bin Khalid Az-Zanji yang waktu itu berkedudukan sebagai mufti Mekah. Kemudian dia juga belajar dari Daud bin Abdurrahman Al-Attar, juga belajar dari pamannya yang bernama Muhammad bin Ali bin Syafi'i, dan juga menimba ilmu dari Sufyan bin Uyainah.
Guru beliau dalam bidang fikih ialah Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Mulaiki, Sa'id bin Salim, Fudal bin Iyad, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dia pun semakin menonjol dalam bidang fikih. Hanya dalam beberapa tahun saja duduk di berbagai halaqah ilmu para ulama fikih sebagaimana tersebut di atas. Belajar di Madinah, kemudian ia pergi ke Madinah dan berguru fikih kepada Imam Malik bin Anas. Ia mengkaji kitab Muwatta kepada Imam Malik dan menghafalnya dalam 9 malam. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dari Sufyan bin Uyainah, Fudal bin Iyad, dan pamannya Muhammad bin Ali bin Syafi'i, dan lain-lain. Di majelisnya ini Imam Syafi'i menghafal dan memahami dengan cemerlang kitab karya Imam Malik, yaitu Al-Muwatta. Kecerdasannya membuat Imam Malik amat mengaguminya. Sementara itu, Asy-Syafi'i sendiri sangat terkesan dan sangat mengagumi Imam Malik di Madinah dan Imam Sufyan bin Uyainah di Mekkah. Karya tulis Imam Syafi'i, kitab Ar-Risalah, kitab Ar-Tama tentang usul fikih, kitab Al-Um yang berisi mazhab fikihnya yang baru. Imam Syafi'i mengatakan tentang mazhabnya, jika sebuah hadis sahih bertentangan dengan perkataanku, maka buanglah perkataanku. Maka hadis Nabi SAW adalah lebih utama. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, sesungguhnya Allah telah mentakdirkan pada setiap 100 tahun ada seseorang yang akan mengajarkan sunnah dan akan menyingkirkan para pendusta terhadap Rasulullah SAW. Kami berpendapat pada 100 tahun yang pertama Allah mentakdirkan Umar bin Abdul Aziz, dan pada 100 tahun berikutnya Allah mentakdirkan Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad berkata tentang Imam Syafi'i, dia adalah orang yang paling faqih dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Syafi'i wafat di Kairo, Mesir pada malam Jumat menjelang subuh pada hari terakhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah atau tahun 809 Miladiyah pada usia 52 tahun. Semoga dengan berkah mencintai aulia Allah, salawat tercurah kasih sayang Allah Jalla Jalaluhu.